Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dalam kesempatan kali ini, melalui video ini, kita akan membahas mengenai materi pertama pada mata kuliah KKPK 2 ini. Namun sebelum lebih lanjut, Ibu ingin mengajak adik-adik untuk melihat beberapa fenomena melalui beberapa gambar atau foto di sini ya. Yang pertama, terlihat ada sebuah tulisan emergency ya, atau gawat darurat. Biasanya tulisan ini sering kita lihat di tempat pelayanan kesehatan yang umumnya ada tempat rawat inapnya. Nah, kalau kita bayangkan sedang berada di sana, biasanya ada banyak orang, entah itu klien atau mungkin tenaga kesehatan, dokter, bidan, perawat atau tenaga kesehatan lainnya yang sedang warawiri lalu lalang memberikan pengobatan atau penanganan pada pasien dengan kasus-kasus atau penyakit yang kalau tidak ditangani segera maka resikonya adalah kematian. Kemudian foto berikutnya di sini terlihat seseorang yang sudah cukup sepuh, sepertinya tidak sadarkan diri dan sedang diberi alat bantu pernafasan berupa mask oksigen. Kemudian foto yang ketiga, di sini nampak seseorang yang sudah sepertinya cukup dewasa dan laki-laki, sepertinya sedang melakukan usaha untuk menahan keinginan untuk buang air kencing, tapi sepertinya usahanya gagal karena terlihat pakaian atau celananya sudah basah. Kemudian di foto selanjutnya di sini ada tampak fenomena yang mirip dengan foto sebelumnya, namun ini terjadi pada seorang anak sepertinya ya, dan terjadi ketika sedang tidur karena di situ nampak postur yang lebih kecil seorang anak dan sepertinya menggunakan piyama, dan yang bagian yang basah adalah bagian spray atau linennya. Kemudian selanjutnya di sini ada foto kaki seseorang yang seolah ini menyatu ya dengan foto di atasnya. Foto ini memperlihatkan ada seseorang yang sedang berbaring dan terlihat sengaja bagian kakinya tidak ditutupi ya, supaya terlihat di bagian telapak kaki hingga bagian paha atau bagian atas lutut. Kemudian foto selanjutnya nampak seorang ibu yang sudah cukup sepuh juga. Beliau tapinya lebih terlihat seperti lebih sehat ya dari foto yang ada di foto yang kedua. Namun kalau kita lihat lebih jelas, di sini ibu sedang dilakukan perawatan di mana tangannya dipasang selang, kemudian ada darah yang mengalir melalui selang tersebut, kemudian terhubung dengan alat yang cukup besar di kanan dan kirinya. Dari keenam gambar atau fenomena yang ada di sini, kira-kira apakah adik-adik bisa menghubungkan dengan materi yang akan kita bahas, yang mana materinya sudah terpapar di di RPS ya, RPS, dan ibu akan share atau mungkin ibu sudah bagikan kepada adik-adik semua juga sebetulnya sudah dipaparkan di pertemuan yang pertama. Ya, apakah ada kaitannya ke 6 fenomena tersebut dengan rencana kita dalam pemenuhan kebutuhan eliminasi? Untuk eliminasi, ibu yakin adik-adik sudah sangat familiar ya, mungkin di bangku SMA atau bahkan mungkin SMP ada yang sudah mendapatkan materi atau sudah terpapar mengenai sistem tubuh, salah satunya adalah eliminasi. Namun dalam pembahasan kali ini, apa sih kaitannya eliminasi dengan seorang bidan, atau bagaimana seorang bidan bisa memberikan pemenuhan kebutuhan eliminasi dan kenapa? Ya, itu semua mungkin jawabannya bisa kita temukan dalam pembahasan materi hari ini. Untuk bisa memenuhi atau melakukan pemenuhan kebutuhan eliminasi, kita harus tahu dulu bagaimana eliminasi tersebut, khususnya urin, karena selanjutnya ada kaitannya dengan sistem perkemihan. Kemudian kebutuhan apa sih yang harus dipenuhi dan bagaimana caranya? Ya, itu semua baru bisa kita ketahui kalau kita tahu yang normalnya dan yang tidak normalnya. Ya, yang bisa yang mesti kita bantu untuk pemenuhannya, atau yang mana sih yang bisa dilakukan sendiri oleh kliennya, atau yang ketika klien mendapatkan masalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan eliminasi, bagian mana yang harus kita rencanakan untuk dibantu.
Nah, untuk mengetahui hal tersebut semuanya, kita harus tahu dulu spesifikasi yang sedang atau akan kita tangani ini. Nah, adik-adik tentu sudah mendapat materi yang cukup lengkap Ibu rasa di mata kuliah anatomi dan fisiologi ya. Namun akan penting untuk kita review agar adik-adik bisa merecall memorinya terkait dengan materi anatomi fisiologis ini, karena semuanya akan link dan butuh sinkronisasi sehingga kita tahu kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan eliminasi. Ya, anatomi dan fisiologi dari sistem perkemihan. Sistem itu berarti adalah gabungan dari beberapa atau berbagai organ ya yang ada di tubuh. Namun organ-organ yang memang fungsi dan perannya adalah untuk perkemihan. Di sini adik-adik bisa lihat ada apa nih ya. Mungkin sepintas kalau orang awam melihat ini seperti kresek yang berisi kresek milik ibu-ibu misalnya ya, yang berisi segala bentuk jeroan daging yang mungkin habis beli dari pasar. Nah, bagi adik-adik sendiri bagaimana? Apakah dengan melihat gambar-gambar yang ada di sini tanpa melihat tulisan yang ada di sini, apakah adik-adik menyangka atau mengira bahwa ini adalah organ tubuh atau bagian tubuh dari manusia? Ya, Ibu rasa sih pasti mengira ya, karena di sini ada beberapa yang khas milik manusia. Di sini bisa kita lihat ada beberapa organ, ada liver, kemudian ada appendix atau usus buntu, liver atau hati, kemudian ada small bowel, kaitannya dengan rektum dan feses, kemudian di sini ada left dan right adrenal atau kelenjar adrenal, kemudian ada left dan right testicle atau testikel kanan dan kiri, ada colon, ada left umbilical dan right umbilical artery, serta urinary bladder. Nah, yang mana sih dari organ-organ ini yang masuk ke dalam sistem perkemihan? Oke, akan kita temukan jawabannya di pembahasan berikutnya ya. Tapi di sini Ibu ingin memperlihatkan ada apa sih di foto yang sebelah kiri? Di sini terlihat ada 3 buah sesuatu ya. Nah, sesuatu ini apa? Bagian yang tengah ini itu bukan nugget yang digoreng sampai gosong ya, atau kornet misalnya. Tapi ini adalah penampakan dari sepasang ginjal yang sudah mengalami peradangan akut dan juga kronis. Tadinya bentuk ginjalnya seperti yang sebelah kiri ini. Bentuk ginjal yang terlihat sangat sehat ya. Jadi hal ini bisa terjadi akibat faktor-faktor penyebab yang kemudian menyebabkan ginjal mengalami gangguan yang sifatnya kronis atau lama dan akut ya, atau parah. Kemudian di sini juga ada penampakan ginjal yang lebih jelas lagi ya. Di situ terlihat bahwa sangat sehat atau sangat baik. Nah, semuanya yang berkaitan atau organ-organ yang berperan dalam perkemihan artinya adalah sistem perkemihan. Di sini ada satu set sistem perkemihan yang terdiri dari beberapa organ ya, atau yang tersusun dari beberapa organ. Yang pertama ada sepasang ginjal, yang mana dari masing-masing ginjal itu di bagian posteriornya ada kelenjar adrenal. Ada nggak ya tadi di foto-foto sebelumnya? Nah, setelah ada selain ginjal ini keduanya tidak melayang begitu saja, keduanya terhubung dengan masing-masing sebuah ureter yang kemudian terhubung pada bladder atau vesika urinaria, kemudian di sana terhubung juga dengan uretra ya, atau yang menghubungkan atau yang menjadi saluran urin nanti keluar. Ya, organ yang pertama yang bisa dibilang hampir paling besar, yang paling besar perannya juga cukup besar perannya adalah ginjal ya. Nah, untuk ginjal ini ada sepasang, ada 2 buah pada setiap manusia pada umumnya. Dari masing-masing ginjal ini memiliki kelenjar adrenal di kedua kutub posteriornya, superiornya, mohon maaf. Nah, lokasinya dari ginjalnya saja ini keduanya berada di rongga perut, yaitu di retroperitoneal atau di belakang selaput perut. Kemudian ginjal yang sebelah kanan dan sebelah kiri berada di antara
vertebra atau tulang punggung ya, tulang punggung. Dan posisi yang sebelah kanan dia di sini terlihat dia tidak 100% sejajar karena dia lebih rendah akibat ada organ liver atau hati di bagian atasnya. Kemudian ginjal ini memiliki dua peran utama ya, bukan hanya dua tapi ada banyak, tapi dirangkum dalam atau dikategorikan dalam dua peran. Yang pertama adalah sebagai filter, menyaring darah dan membuang filter metabolik ya. Penyaring darah atau istilah yang mungkin lebih familiar adalah mencuci darah. Sering hal tersebut terdengar pada pasien-pasien yang memiliki gagal ginjal ya, karena memang fungsi dari ginjalnya tidak berjalan baik, yang mana adalah untuk mencuci darah atau menyaring darah. Ketika darah yang mengandung zat-zat yang ada yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan itu masuk ke dalam ginjal, kemudian difilter oleh ginjal, bagian yang sudah tidak dibutuhkan akan dibuang dalam bentuk urin, dan yang dibutuhkan akan kembali ke tubuh kita, atau istilahnya darah bersihnya akan kembali ke tubuh kita. Nah, kalau pada orang yang mengalami gangguan ginjal, baik itu kronis maupun akut, maka fungsi tersebut tidak bisa dilakukan oleh ginjal. Untuk itu harus dilakukan cuci darah secara eksternal, karena kalau tidak, darah yang kotor apabila terus bermetabolisme di dalam tubuh kita akan bisa menyerang organ lain dan menyebabkan komplikasi ya. Nah, ini terlihat ya, tadi ada foto atau fenomena yang dilakukan pada ibu yang sedang terhubung dengan sebuah mesin yang besar, yang sebetulnya itu menggantikan peran dari ginjal kita yang sangat kompak ya, sangat ringkas bentuknya, bisa dibilang sangat kecil dan bekerja secara otomatis. Tidak kita yang menentukan ginjal ayo saring, ginjal ayo masukkan darah kotor, gak begitu ya, tapi sudah otomatis dengan seluruh sistem yang ada di tubuh kita. Betapa besarnya kekuasaan Tuhan sehingga kita tidak repot, tidak mengeluarkan uang yang banyak hanya untuk bisa menyaring darah ya. Tidak hanya ya sebetulnya, karena kenyataannya ketika ginjal ini tidak berfungsi dengan baik, maka harus digantikan dengan alat yang sangat berat dan tidak murah ya, dan juga tidak mudah. Ada efek samping yang bisa saja dialami oleh pasien ketika cuci darah dengan alat tersebut. Nah, peran yang kedua adalah mempertahankan homeostatis homeostatis cairan tubuh, yaitu mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Keseimbangan cairan ini berarti berkaitan dengan volume ya, volume input ya, input dan output dari cairan. Kemudian juga elektrolit juga diatur di sana, termasuk zat-zat metabolik yang tidak dibutuhkan, semuanya diatur oleh ginjal. Dalam 24 jam ginjal bisa menyaring atau memfilter atau mencuci ya 150 sampai 180 liter plasma darah. Plasma ya, terbayang gimana banyaknya. Ukuran ginjal pada orang dewasa, pada perempuan itu 12 cm atau 5 inch, dan pada laki-laki 6 cm atau 2,5 inch. Ketebalannya atau thicknessnya itu 3 cm atau 1 inch, kurang lebih sebesar sabun batang pada umumnya. Nah, di ginjal itu kalau kita melihat lagi bagian dalamnya ada yang namanya nefron. Nefron ini ada 1 juta kurang lebih ya di dalam setiap ginjalnya, dan di nefron inilah urin diproduksi karena sudah tersaring zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ketika darah kotor masuk, disaring oleh ginjal, kemudian darah bersihnya akan dikembalikan, disebarkan di seluruh tubuh kita, dan yang tidak zat-zat yang tidak disaring atau yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dibuang dalam bentuk urin. Nah, pertama keluar di nefron ini, terkumpul bermuara, kemudian urin keluar. Nah, yang kedua adalah pelvis renalis. Jadi setelah dari nefron kemudian akan ditampung di muara pertama. Ini merupakan rongga ginjal ya, tempat menampung urin dan membawa urin ke ureter. Jadi sebelum dia jalan melalui ureter ini, maka dia ada terminalnya dulu. Di sini ada pelvis renalis. Ureter adalah jalannya tadi ya. Setelah dari pelvis renalis semuanya sudah terkumpul dari nefron, kemudian jalan untuk menuju ke bladder atau vesika urinaria atau buli-buli ya, semuanya melalui ureter.
Jadi ureter ini bentuknya berupa saluran muscular cylinder. Muscular itu otot dan menghubungkan antara ginjal dengan bladder atau kandung kemih. Lokasinya sebidang dengan ginjal, itu ada di belakang peritoneum. Kemudian lanjutan pelvis renalis tadi dari hilus ginjal menuju ke distal, kemudian bermuara pada kandung kemih. Itu adalah terminal yang kedua. Kemudian ukurannya pada panjangnya, laki-laki dan perempuan umumnya sama, panjangnya bisa 25 cm sampai 30 cm atau sekitar 10 sampai 12 inch ya. Diameternya 6 sampai 1,25 mm. Mungkin ini harusnya dibalik ya. Atau sekitar 1/4 inch ya. Namun ini berbeda-beda ukurannya pada setiap orang, bisa berbeda tergantung dari posturnya. Yang tinggi kemungkinan ukurannya lebih panjang, begitupun sebaliknya. Fungsinya adalah sebagai jalur yang membawa dan mendorong urin melalui gerakan peristaltiknya ya ke kandung kemih. Gerakan peristaltik tersebut terjadi 1 sampai 4 kali per menit. Bahkan kita sendiri tidak tahu ya apa yang terjadi pada tubuh kita setiap detiknya kalau kita tidak mempelajarinya. Selanjutnya adalah organ kandung kemih atau buli-buli atau bladder atau vesika urinaria atau VU ya. Kandung kemih ini merupakan kantung yang terbentuk dari otot halus di mana urin bermuara dari ureter tadi ya, dan sebagai penampung urin. Ketika kosong seperti ini, kondisinya sedang kosong, maka atau setengah terisi, ini apakah mudah-mudahan terlihat di layar adik-adik, kosong atau setengah terisi urin ya, terisi urin, maka letaknya akan berada tetap di antara atau di belakang simpisis pubis, tulang ya, tulang bagian perut bawah. Kalau pada perempuan letaknya ada di antara uterus dan vagina, kalau pada laki-laki letaknya ada di antara kelenjar prostat dan rektum. Kemudian pada bladder ini juga ada kontraksi peristaltik dan mencegah supaya tidak mengalir kembali di sini ke atas ya oleh lipatan mukosa kandung kemih di atas bukaan ureter. Nah, bladder ini bisa menampung sekitar 1/4 sampai dengan setengah mililiter atau sekitar 250 sampai 400 ml rata-rata. Setelah bladder atau vesika urinaria ya, terlihat di sini ada bladder yang perempuan ini antara vagina dan uterus atau rahim. Dan hal inilah yang menyebabkan ketika seseorang wanita hamil ada keinginan ingin berkemih atau buang air kecil semakin sering karena vesikanya ini terhimpit oleh uterus atau rahim yang membesar akibat kehamilan ya. Dan ini yang laki-laki bladdernya. Nah, setelah bladder kita akan berlanjut ke uretra ya. Ini yang menghubungkan antara bladder dengan bagian meatus uretra atau muara introitus, bukan muara, introitus dari uretranya ya, di mana tempat urin keluar. Uretra ini membentang dari vesika urinaria menuju ke meatus uretra. Ya, fungsinya adalah sebagai penyalur, menyalurkan urin ke bagian luar tubuh. Internal uretra ya terdiri dari bagian internal uretra. Nah, terdiri dari bagian internal uretra dan bagian eksternal uretra sphincter ya. Pada perempuan panjangnya sangat pendek, yang mana cuma 3 sampai 4 cm atau 1,5 inch, dan pada laki-laki ini sangat-sangat panjang, sekitar 20 cm rata-rata pada umumnya. Oke, jadi satu set dari sistem perkemihan sudah kita recall. Selanjutnya adalah bagaimana proses berkemih itu terjadi. Bagaimana sih? Nah, yang pertama ada yang namanya produk buangan atau sebut saja limbah ya, dari hasil metabolisme yang seluruh tubuh kita ini yang terkumpul dalam darah dan kemudian akan difiltrasi di ginjal. Jadi darah tersebut masuk melalui arteri renalis, kemudian lanjut ke hilum di ginjal, kemudian setelah difiltrasi di ginjal, maka urin tersebut akan keluar di nefron
dan glomerulus di mana tempat awal pembentukan urin ya, tadi yang letak yang jumlahnya ada 1 juta. Kemudian setelah dari ginjal mengalir melalui ureter ke bladder atau vesika urinaria dan kemudian keluar dari tubuh melalui atau melewati uretra. Nah, proses berkemih ini artinya adalah proses di mana vesika urinaria dikosongkan atau pengosongan urinaria ya. Itulah yang terjadi ketika berkemih. Vesika urinaria ini bisa menimbulkan rangsangan saraf bila sudah berisi tadi ya penuh atau setengahnya, yaitu 2,5 sampai 450 cc pada dewasa dan pada anak 200 sampai 250 cc atau setengahnya dari orang dewasa. Nah, urin ini bagi urin yang normal ya, ada komposisi airnya itu sangat banyak, di 96% berisi air atau mengandung air, dan sisanya yang hanya 4% ini berisi larutan organik, anorganik, dan zat-zat yang tidak dibutuhkan tapi dalam dalam rentang kadar tertentu. Ada natrium atau sodium, kemudian ada klorida, ada potasium, sulfat magnesium, fosfor, NaCl atau natrium klorida. Nanti Adik bisa lihat lebih jelas di materi yang Ibu bagikan filenya. Dan ya, NaCl ini seperti garam dapur ya, merupakan garam anorganik yang paling banyak ya dalam rentang kadar tertentu. Kemudian urin ini selain kandungannya air dan zat-zat kita bidan khususnya harus bisa mengenali karakteristik dari urin. Yang pertama, kita menilai warnanya. Semakin banyak kita minum maka akan semakin bening ya warnanya, putih transparan. Umumnya urin berwarna kekuningan itu masih normal, tapi kalau sudah kuning kehijauan kemungkinan ada indikasi penyakit yang dimiliki seperti hepatitis. Begitupun kalau sudah mengarah ke coklat kemerahan, indikasi adanya kandungan darah ya. Kemudian yang diidentifikasi selanjutnya adalah baunya. Jadi pada saat diproduksi urin itu sama seperti keringat, steril dan ada sedikit aromatiknya, tapi sangat sedikit. Nah, dalam proses pengeluarannya urin mengalami terpapar oleh bakteri ya pada saat proses pengeluaran, sehingga menyebabkan bau atau aroma yang lebih menyengat ya, bahkan memusingkan. Aroma yang normal tersebut disebut dengan aroma amonia ya. Aroma ini juga mungkin ada deh kalau ada yang pernah dulu mengikuti PMR atau mungkin di Timkes, Ibu kurang tahu ya apakah ada pemaparan mengenai penggunaan amonia dalam atau untuk membangunkan orang yang pingsan ya, karena memang tanda kutip pesing ya bau amonia ini dan cukup menyengat. Yang selanjutnya adalah kejernihan. Semakin banyak air yang diminum maka semakin jernih, semakin sedikit air yang diminum maka semakin pekat. Kemudian pH pada urin yang normal adalah cenderung asa tapi mendekati netral ya. Kalau netral itu di 7, di angka 7, tapi sedikit asam, maksud Ibu sedikit asam karena mengarah ke pH yang kecil ya. Semakin kecil pH-nya semakin asam. Selanjutnya adalah kandungan protein. Urin yang normal mestinya tidak mengandung molekul protein besar ya, termasuk seperti albumin, fibrinogen dan globulin ya, karena sudah difilter oleh ginjal. Jadi kalau ada protein molekul protein besar yang keluar melalui urin, itu mengidentifikasikan adanya gangguan fungsi pada ginjal. Kemudian darah. Urin yang normal mestinya tidak mengandung darah atau tidak ada hematuria. Kemudian glukosa juga, urin yang normal tidak mengandung glukosa berlebih ya. Ada rentang kadar tertentu memang, dan ini tapinya terpengaruhi atau dipengaruhi oleh asupan makanan yang kita konsumsi ya. Kalau misalnya terdeteksi glukosa ketika kita sedang mengkonsumsi makanan yang sangat manis ya, cukup dalam jumlah yang cukup banyak, itu normal. Tapi kalau misalnya menetap di luar kita sedang makan makanan manis atau minuman, maka itu diindikasikan mengalami diabetes mellitus. Warna dan kejernihan urin juga dipengaruhi oleh asupan makanan ya. Misalnya kalau makanan atau obat-obatan, misalnya kalau sedang mengkonsumsi obat-obatan seperti antibiotik, termasuk bau-bauan juga ya di sana,
Pasti adik-adik ada yang pernah mengidentifikasi bau urinnya, kejernihannya, dan juga warnanya itu tidak biasa, tidak seperti biasanya. Tapi setelah berhenti mengkonsumsi obat-obatan tertentu, bau dan warnanya bisa menghilang ya. Termasuk juga misalnya vitamin C bisa menyebabkan warna urin menjadi kekuningan dan lain-lain. Nah, inilah faktor yang bisa mempengaruhi eliminasi urin. Jadi, tidak fokus di kesehatan ginjal saja, tapi yang mempengaruhi pada produksi urinnya. Yang pertama adalah diet dan asupan. Diet ini bukan berarti pada orang yang sedang mengurangi atau menurunkan berat badannya. Arti diet adalah asupan nutrisinya, pengaturan asupan nutrisinya, bisa makanan dan juga bisa minuman. Pada faktor ini jumlah dan tipe makanan sangat mempengaruhi output urin atau jumlah urin yang diproduksi, termasuk protein dan natrium ya, itu bisa mempengaruhi jumlah urin yang diproduksi atau dibentuk. Contoh makanan atau minumannya adalah konsumsi kopi. Ini merupakan satu minuman yang mengandung zat diuretik ya, sehingga bisa meningkatkan produksi urin. Makanya ketika mengkonsumsi kopi harus juga banyak diimbangi minum air minum atau air mineral. Yang kedua adalah faktor respon keinginan awal untuk berkemih. Respon keinginan awal itu seperti kebelet ya, tapi sebelum kebelet ya. Jadi kalau kebelet kan sudah rasanya tidak tahan, harus cepat-cepat dikeluarkan. Nah, ketika adik sudah merasa ingin berkemih, jangan diabaikan, langsung lakukan buang air kecil. Kebiasaan mengabaikan keinginan awal untuk berkemih ya, menahan kencing, itu bisa menyebabkan urin banyak tertahan di vesika urinaria, sehingga menyebabkan distensi ya berlebih atau pergangan pada otot bladdernya. Jadi ukuran vesika urinaria dan juga jumlah pengeluaran urinnya akan lebih banyak. Kalau dalam jangka waktu panjang ini akan menyebabkan gangguan sistem perkemihan lebih lanjut. Kemudian gaya hidup. Nah, gaya hidup di sini kaitannya yang pertama dimulai dari fasilitas ya. Ketika pemenuhan kebutuhan eliminasi tidak bisa dilakukan karena tidak tersedianya fasilitas toilet, maka itu akan mempengaruhi atau merupakan satu gaya hidup yang tidak baik ya. Jadi cukup tergantung dari fasilitas yang ada. Pun misalnya fasilitasnya cukup lengkap, kalau memang mengabaikan atau melakukan mengabaikan faktor nomor 2, itu akan menjadi gaya hidup yang tidak baik juga, karena bisa berefek pada kerusakan sistem perkemihan. Selanjutnya adalah tingkat aktivitas. Nah, kemampuan tonus otot didapatkan dengan beraktivitas. Otot manapun di dalam tubuh kita ini akan semakin baik kalau misalnya selalu dilatih ya, melakukan exercise atau kegiatan olahraga. Jadi secara khusus mungkin kita punya tujuan untuk melatih otot tertentu, tapi tanpa disadari atau secara umum itu bisa memberikan pengaruh pada otot di organ lainnya. Kalau tidak dilatih, atau tingkat aktivitasnya rendah, kemungkinan tonus otot dari vesika urinaria ini juga bisa terpengaruh ya, ada kehilangan tonus ototnya, kekuatan ototnya. Kemampuan mengontrol berkemih pun akhirnya menurun. Jadi tidak hanya karena satu faktor ya, tapi ada faktor-faktor lain yang bersamaan bisa menyebabkan penurunan kemampuan kandung kemih untuk mengontrol berkemih. Selanjutnya tingkat perkembangan. Nah, ini aktivitas atau sistem perkemihan atau aktivitas berkemih pada anak akan berbeda dengan aktivitas berkemih pada orang dewasa. Hal ini dipengaruhi oleh faktor tingkat perkembangan. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan pada anak ini mempengaruhi pola berkemihnya. Contohnya, pada anak ini masih mengalami kesulitan untuk mengontrol BAK. Ya, ada yang namanya toilet training. Di sana anak dilatih untuk melakukan buang air kecil dengan betul di toilet. Nah, hal ini kesulitan untuk mengontrol BAK ini bisa meningkat dengan bertambahnya usia ya. Jadi semakin besar usianya, semakin dewasa usianya, maka kemampuan mengontrol buang air kecil itu akan semakin baik. Selanjutnya, pada faktor kondisi penyakit. Orang dengan kondisi penyakit dapat mempengaruhi produksi urin. Contohnya adalah diabetes mellitus. Ada hormon yang terganggu di sana sehingga menyebabkan keinginan berkemih lebih sering ya. Kemudian sosiokultural. Kultur pada
adat masyarakat tertentu yang melarang untuk buang air kecil di tempat tertentu. Ya, jadi dengan larangan buang air kecil, ini artinya di tempat buang air kecil yang umum ya, yang diperbolehkan. Sebetulnya diperbolehkan secara sains misalnya, atau secara medis. Tapi menurut budaya tertentu tidak diizinkan untuk buang air kecil di sana, misalnya posisi toiletnya, arah toiletnya, dan lain-lain. Sehingga itu akan menyebabkan faktor yang kedua tadi ya, menyebabkan kita harus menahan buang air kecil, juga termasuk faktor yang ketiga. Selanjutnya pengobatan ya. Pemberian tindakan pengobatan dapat berdampak pada terjadinya peningkatan atau penurunan proses perkemihan. Obat yang mengandung diuretik akan menyebabkan seseorang lebih sering atau produksi urinnya lebih banyak. Kemudian kebiasaan. Seseorang yang memiliki kebiasaan berkemih di toilet biasanya mengalami kesulitan untuk berkemih dengan melalui urinal atau pot urin bila dalam keadaan sakit. Hal ini ibu pribadi mengalami. Kebetulan di beberapa waktu yang lalu harus dilakukan tindakan operatif dan menyebabkan ibu tidak bisa ke toilet ya selama cukup lama. Dan tidak hanya buang air kecil tapi bahkan buang air besar. Nah, kalau kita sudah terbiasa untuk buang air kecil maupun besar di toilet ya, kondisi seperti ini akan sangat-sangat menyulitkan ya, suatu kebiasaan baru yang sangat cukup sulit, sehingga disinilah keterampilan bidan ya bisa membantu pasien nanti melakukan pemenuhan kebutuhan eliminasi ya buang air kecil dengan menggunakan alat bantu seperti urinal atau pot urin. Selanjutnya tonus otot ya, kondisi dari organnya. Kalau misalnya otot kandung kemih tadi ya tidak tonusnya tidak baik, termasuk otot abdomen dan bahkan pelvis, ini dapat menyebabkan atau mempengaruhi kontraksi sebagai pengontrolan pengeluaran urin. Bisa urinnya merembes ya atau bahkan mengompol ya, karena tidak bisa tertahan secara fisiologis. Kemudian pembedahan. Nah, pembedahan ini memang bukan efek langsung ya, tapi dengan orang yang dilakukan pembedahan atau operasi bisa berefek menurunkan filtrasi glomerulus, dan itu adalah dampak langsung dari obat anestesinya. Ya, kemudian itu menyebabkan penurunan jumlah produksi urinnya, bukan pada tonus ototnya. Kemudian ada pemeriksaan diagnostik ya, prosedur yang berhubungan dengan tindakan pemeriksaan saluran kemih seperti intravenous pielogram. Jadi di sana bisa bisa menyebabkan trauma pada anatomi organ yang diperiksa, sehingga trauma tersebut akan menurunkan tonus otot dan mempengaruhi juga kontrol pada saat pengeluaran urin. Ya, itu adalah faktor-faktor yang kalau misalnya terjadi bisa menyebabkan gangguan pada masalah kebutuhan eliminasi urin ya, faktor-faktor negatifnya. Lalu gangguan seperti apa saja yang bisa terjadi akibat faktor-faktor tersebut? Yang pertama adalah untuk gangguan eliminasi urin, yaitu keadaan di mana seseorang mengalami atau memiliki resiko disfungsi eliminasi urin ya, itu disebut dengan gangguan eliminasi urin. Biasanya yang mengalami gangguan ini dilakukan kateterisasi urin. Ini adalah penanganannya atau upaya pemenuhan kebutuhan eliminasi, karena buang air kecil harus tetap dilakukan ya sebagai bentuk membuang zat-zat metabolisme tubuh yang sudah tidak digunakan, yaitu tindakan dengan cara kateterisasi urin, yaitu memasukkan selang kateter ke dalam kandung kemih ya, kemudian melalui uretra dengan tujuan mengeluarkan urin, jadi secara mekanik. Yang pertama adalah retensi urin. Gangguannya yaitu ada penumpukan urin ya, jadi urinnya itu tertahan di kandung kemih, masalahnya tertahan di kandung kemih atau bladder. Kemudian hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan bladder untuk mengosongkan kandung kemih. Tanda klinisnya ada bagian perut bawah atau daerah pubis yang tidak nyaman. Adik-adik pasti kalau misalnya kebelet itu tidak bisa disentuh bagian perut bawahnya. Kemudian ada distensi vesika urinaria karena sudah penuh tapi karena tertahan sehingga penumpukannya bisa lebih dari kapasitasnya ya. Kemudian tidak sanggup
ada ketidaksanggupan untuk berkemih, itu yang menyebabkan retensi urinnya. Tertahan urin, sering berkemih saat urinnya masih sedikit. Nah, ini karena sudah bladdernya terdistansi ya, sudah meregang, sehingga itu menyebabkan gagal mengidentifikasi kalau sebetulnya urin yang di dalam bladder itu masih sedikit ya, tapi rasa ingin berkemihnya sudah muncul. Ketidakseimbangan input dan output ya, karena itu tadi yang kita akan menjadi kalau masih tertahan akan menyebabkan outputnya tidak sama dengan inputnya, tapi kalau sudah mulai dikeluarkan menyebabkan ingin berkemih pada waktu yang belum seharusnya, itu menyebabkan outputnya lebih sedikit ya. Kemudian ada resah ingin berkemih meskipun belum waktunya ya, meskipun kandungan volume urin di dalam bladdernya masih belum pada normalnya merangsang bladder untuk berkemih. Kemudian retensi urin ini disebabkan oleh bisa operasi di daerah pelvis, vesika urinaria ya. Pelvis di perut bawah ini pernah ada operasi, tindakan operatif atau invasif. Bisa disebabkan dengan trauma sumsum tulang belakang, itu nanti pengaruhnya pada syaraf yang mempengaruhi tonus otot. Kemudian tekanan uretra yang tinggi ya, ada tekanan di uretra sehingga bladdernya tidak mau merespon untuk atau tertahan urinnya di dalam bladdernya. Kemudian ya sphincternya kuat, sphincter di uretranya kuat, baik internal maupun eksternal, dan struktur uretra dan juga ada struktur uretra dan juga ada pembesaran kelenjar prostat pada laki-laki. Semua menyebabkan uretra tidak bisa menjadi jalan untuk mengeluarkan bladder sehingga tertahan dan terjadi retensi urin. Selanjutnya inkontinensia urin ya, ini adalah ketidakmampuan otot sphincter eksterna sementara atau bisa menetap dalam jangka waktu yang lama untuk mengontrol ekresi atau pengeluaran dari urin ya. Jadi sphincter eksternalnya, di bagian introitus dari uretranya ya, mengalami masalah sehingga tidak bisa mengontrol pengeluaran urin ya. Ini merupakan satu kondisi biasanya menyebabkan orang dewasa mengompol ya. Tanda dan gejalanya tidak dapat menahan keinginan BAK seperti gambar yang tadi Ibu tunjukkan di awal sebelum sampai di toilet ya, padahal sudah sangat kebelet rasanya, padahal kalau pada kondisi yang normal itu bisa ditahan. Pasien sering mengompol, jadi kalau misalnya kita mungkin ada mengompol hanya sekali, pada kasus pasien dengan inkontinensia urin ini bisa terjadi berkali-kali. Kemudian enuresis ya, ini agak mirip juga dengan bahasan sebelumnya tadi, yaitu ketidaksanggupan menahan kemih ya, atau sering disebut mengompol. Ini terjadi biasanya pada anak yang diakibatkan tidak mampu mengontrol sphincter eksterna ya. Faktor penyebabnya adalah kapasitas vesikanya lebih dari normal ya, sehingga sudah tidak bisa menahan sphincternya. Kemudian anak biasanya tidurnya bersuara yang merupakan tanda indikasi keinginan berkemih tidak diketahui. Kemudian vesika atau bladdernya pekarangsang, terlalu peka sehingga langsung otomatis mengeluarkan atau ekskresi urin. Ada suasana emosional, ketakutan ya, kemudian lain-lain yang menyebabkan otot dari sphincter eksterna vesikanya uretranya tidak bisa mengontrol atau tidak bisa menahan. Ada pendapat orang tua ya, ini juga berkaitan dengan suasana emosional. Kemudian infeksi saluran kemih, perubahan fisik, ada juga kaitannya dengan syaraf atau neurologi sistem perkemihan. Juga diet, asupan makanan ya, terlalu banyak mengandung garam dan mineral yang menyebabkan ingin berkemih lebih sering atau produksi urinnya meningkat. Biasanya enuresis ini terjadi pada anak di malam hari atau disebut dengan enuresis nokturnal.
Selanjutnya adalah perubahan pola eliminasi urin ya. Ini gangguan pada eliminasi urin akibat obstruksi anatomis ya, adanya penghambat di anatomi sistem perkemihan, kerusakan motorik sensorik ya. Kaitannya bisa dengan syaraf dan infeksi saluran kemih atau ISK. Jenis-jenis gangguan eliminasi pada perubahan pola eliminasi ini ada yang perubahannya pada frekuensinya, jumlah berkemihnya, ada urgensinya ya, pingin buru-burunya, kemudian ada disurianya yang berkemihnya sangat sedikit ya, atau kesulitan poliuria. Di sini jumlahnya lebih banyak, dan urinaria supresi, di sini berhenti produksi urinnya secara mendadak ya. Jadi ini gangguannya yang dikategorikan atau berdasarkan pola eliminasi urinnya. Frekuensinya banyak jumlah berkemih dalam satu hari, ini lebih dari normal atau bahkan mungkin lebih dari input cairan. Kemudian urgensinya, perasaannya ingin berkemih terus karena takut mengalami inkontinesia ya, takut mengompol, takut tidak bisa mengontrol. Kemudian disuria, ada rasa sakit ya, dan kesulitan dalam berkemih. Ini mungkin kelanjutan dari kalau bahasa daerahnya mungkin ada yang bahasanya anyeng-anyeng atau ibu lupa bahasa Sundanya ya. Ada kondisi ingin berkemih, padahal tadi ya yang volumenya belum seharusnya belum merangsang bladder untuk berkemih, termasuk uretra. Kemudian pada akhirnya sakit ya, sakit agak menetap agak lama, itu adalah disuria. Kemudian poliuria, di sini produksi urinnya dalam jumlah yang sangat besar ya oleh ginjal, itu output cairan dalam bentuk urinnya cukup besar dan tanpa peningkatan asupan cairan. Jadi kita mengkonsumsi airnya segitu-segitu aja, tapi kok berkemihnya cukup banyak atau cukup sering ya. Kemudian urinaria supresi, ini berhenti mendadak. Ya, dari gangguan-gangguan tersebut pasti akan ada keluhan dari pasiennya ya, yang sudah tadi dibahas juga. Maka selanjutnya adalah bisa kita lakukan pemeriksaan penunjang. Yang pertama melalui pemeriksaan USG. Di sini bisa untuk mendeteksi seluruh organ internal dari sistem perkemihan. Biasanya pada saat USG pasien dianjurkan untuk meminum air sehingga bisa terdeteksi atau teridentifikasi oleh USG. Kemudian pemeriksaan fotoronsen ini juga sama untuk mendeteksi bagian internal dari organ-organ dalam sistem perkemihan, dan bisa juga untuk memeriksa dengan melakukan pemeriksaan laboratorium urin dan feses ya. Tadi biasanya bisa terjadi atau bisa terdeteksi zat-zat yang seharusnya tidak dikeluarkan melalui urin, itu diketahui dari pemeriksaan laboratorium urin dan feses. Nah, penanganannya yang tadi sudah pernah disinggung juga di awal, bahwa untuk mengatasi sebagai tindakan awal pada masalah eliminasi urin ya, salah satunya bisa dilakukan kateterisasi. Tapi sebelumnya kita harus mengidentifikasi dulu ya, dengan melakukan pengumpulan urin untuk bahan pemeriksaan. Ini sama dengan pemeriksaan dengan cara yang ketiga, yaitu pemeriksaan laboratorium. Nah, cara mengumpulkannya, yang pertama ada pengambilan urin biasa, yaitu mengeluarkan urin secara spontan. Secara spontan. Ini biasanya untuk memeriksa kadar gula atau glukosa. Kemudian dilakukan juga pada ibu yang pada pemeriksaan kehamilan atau ANC. Kemudian cara pengambilan urin steril, ini harus menggunakan alat steril, yaitu kateterisasi. Jadi tidak boleh terpapar bakteri yang ada di uretra misalnya. Untuk infeksi pada saluran kemih ya, kita identifikasi, karena kalau misalnya tidak menggunakan alat steril, maka hasilnya akan bias. Ini bakterinya memang dari saluran kemih atau bakteri ketika sudah terpapar ya. Kemudian pengambilan urin selama 24 jam. Nah, di sini ada yang lebih khusus lagi, di mana urinnya dikumpulkan dalam 24 jam
Untuk volume urin 24 jam ini bisa dilakukan pengukuran berat jenis, asupan dan output ya, serta kita bisa mengukur fungsi ginjal. Ini juga kita tidak jarang ya bidan melakukan ini pada pasien ibu nifas yang paling banyak biasanya mengalami retensi urin. Kita bisa melakukan bladder training biasanya di sana, di mana kita memasang kateter dan kita mengunci kateternya supaya urinnya tidak keluar ya, karena retensi itu kan sedikit urinnya. Kemudian kita bisa periksa urin yang 24 jam dengan cara tersebut. Nah, ini salah satu tugas bidan ya, atau yang bisa kita lakukan untuk menolong pasien yang mengalami gangguan eliminasi, yaitu menolong buang air kecil dengan menggunakan urinal. Tindakan ini adalah untuk membantu pasien yang tidak mampu buang air kecil sendiri di kamar mandi, meskipun sebetulnya tidak ada masalah dengan organ atau sistem perkemihannya. Bisa saja masalahnya pada psikisnya, karena ibu yang misalnya baru melahirkan, apalagi yang dijahit atau dilakukan episiotomi kemudian dihekting, biasanya enggan sekali untuk melakukan mobilisasi ke toilet, apalagi yang kaitannya dengan buang air kecil dan buang air besar. Jadi kita bisa lakukan membantu pasien melakukan buang air kecil di tempat tidurnya. Kemudian menggunakan urinal untuk menampung urin dan mengetahui kelainan dari urin, warna dan jumlahnya. Kita bisa identifikasi dari sana kalau misalnya pada pasien yang memang memiliki keluhan ya dalam aktivitas berkemihnya. Selanjutnya, selain penggunaan pot urinal, kita bisa lakukan kateterisasi, yaitu tindakan memasukkan kateter itu selang melalui uretra ke dalam kandung kemih. Jadi ini bagian yang nanti akan dimasukkan. Loh Bu, kok itu ada balon? Ya, balon ini tidak dimasukkan atau tidak terbentuk dari awal. Jadi aslinya balon ini tidak terbentuk di awal, nanti hanya bagian yang panjang ini saja kemudian masuk ke dalam bladder melalui uretra. Nah, setelah itu baru kita akan memasukkan cairan aqueous, cairan steril ya, melalui saluran ini. Ini adalah saluran yang berbeda dengan saluran di mana urin nanti akan keluar. Nah, inilah cairan yang kita masukkan di sini akan masuk ke dalam balon ini. Kenapa harus ada balon? Karena ketika sudah masuk ke bladder, dia supaya mengganjal di sini di dalam, sehingga bisa tertahan di dalam bladder ya. Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan eliminasi untuk pasien yang tidak bisa berkemih sendiri, bahkan menggunakan pot urinal. Jadi kita harus memberikan saluran yang menghalangi otot berkontraksi, sehingga urin ya sudah, cairan itu kan sifatnya nanti dia mengalir ke permukaan yang lebih rendah. Kemudian meredakan ketidaknyamanan distensi kandung kemih, yaitu tadi ya, kalau misalnya yang tidak bisa berkemih atau BAK dengan alami, maka akan ada ketidaknyamanan akibat distensi kandung kemih, peregangan dari bladdernya karena urin tidak dikeluarkan. Kemudian kita kalau misalnya tadi ya butuh spesimen urin steril, maka kita gunakan kateter ini juga, dan mengkaji residu urin setelah pengosongan kandung kemih ya. Kita bisa mengecek residu urin ketika kandung kemih setelah kandung kemihnya dikosongkan, karena dari sana tidak perlu ada tenaga lagi, kita bisa ambil langsung di mana si residu tersebut keluar melalui kateter. Kemudian jangka panjang klien cedera medula spinalis ya, pasien yang memang harus dipasang kateter dalam waktu yang panjang atau lama akibat cedera medula spinalis. Ini menyebabkan adanya kerusakan pada syaraf dan mempengaruhi otot pada sistem perkemihan sehingga tidak bisa buang air kecil dengan normal ya. Jadi kalau jangka panjang juga ada, kita bisa menggunakan kateter. Tipe indikasi kateterisasi ini ada dua. Yang pertama adalah tipe intermittent yang sementara ya. Ini diberikan pada pasien yang tidak mampu berkemih 8-2 jam post operasi ya, karena pasiennya memang ada yang tidak boleh bangun dulu kalau yang post op itu, sehingga harus sedangkan kebutuhan eliminasinya harus dipenuhi, maka kita gunakan kateter untuk sementara. Kemudian pada pasien retensi akut trauma uretra, misalnya ada yang kejeduk ya, kemudian uretranya terkena trauma sehingga menyebabkan pasien tidak bisa buang air kecil dengan alami ya, tidak bisa melakukan kontrol pada tonus otot di area organ perkemihan, sistem perkemihan, sehingga dibantu dengan kateterisasi.
Kemudian pada pasien yang tidak mampu berkemih akibat obat sedatif atau analgesik, ini juga mempengaruhi otot biasanya sehingga tidak bisa melakukan aktivitas berkemih secara normal, dibantu dengan kateter. Cedera tulang belakang yang tadi ini bisa saja dilakukan sementara, kemudian degenerasi neuromuskular secara progresif ini juga menyebabkan syaraf yang mempengaruhi fungsi otot di area sistem perkemihan, organ sistem perkemihan, dan pada pasien yang mengeluarkan urin residual tadi ya, kita butuh residual setelah pengosongan kandung kemih, kita gunakan kateterisasi. Untuk tipe inwelding ini diberikan pada atau dilakukan pada pasien yang mengalami obstruksi aliran urin, biasanya terjadi pada uretra. Ada yang menghalangi saluran uretra sehingga urin tidak bisa keluar, ada sumbatan. Kemudian post operasi uretra dan struktur di sekitarnya ini menyebabkan adanya juga semacam obstruksi ya. Jadi harus menggunakan kateter pada waktu yang cukup lama. Kemudian inkontinensia dan disorientasi yang sudah kronis ya, sudah berat dalam waktu lama sehingga harus dibantu dengan pemasangan kateter. Nah, pada pasien yang sudah kita bantu pemenuhan kebutuhan eliminasinya, kita harus lakukan evaluasi. Yang pertama, pastikan apakah klien mampu berkemih secara normal tanpa mengalami gejala gangguan perkemihan yang terjadi sebelumnya. Kemudian kita evaluasi karakteristik urinnya. Tadi kita sudah tahu mana urin yang normal dan tidak normal. Kalau misalnya warna urinnya kekuningan, jernih dan tidak mengandung unsur yang abnormal, maka kita bisa hentikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan eliminasi. Pasien bisa lanjutkan dengan mandiri. Kemudian mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi ya, seperti apakah penyebab pasien atau klien mengalami gangguan eliminasi itu karena makanan, apakah karena faktor lainnya, obat-obatan dan lain-lain, maka hal tersebut akan mendorong pasien untuk tidak menimbulkan atau memunculkan faktor-faktor penyebab gangguan eliminasi ya. Kemudian tidak terjadi komplikasi akibat perubahan pola eliminasi ya. Komplikasi yaitu tadi ada pengaruh terhadap aktivitas atau bahkan organ tubuh lainnya. Jadi kalau semua ini sudah hasilnya baik, maka bantuan kita sebagai bidan untuk pemenuhan kebutuhan eliminasi pasien, yaitu buang air kecil, bisa kita hentikan dan pasien diterapi atau dibimbing untuk kembali melakukan pemenuhan kebutuhan eliminasi atau buang air kecil dengan cara yang alami seperti sebelumnya. Ya, itulah pemaparan materi yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya kita akan lanjutkan sesi diskusi. Namun sebelum Ibu tutup pada pemaparan materi kali ini, kita akan Ibu akan sampaikan dulu kesimpulannya ya, yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Tadi kita sudah membahas mengenai sistem perkemihan yang terdiri dari organ-organ ya. Sistem itu kan adalah satu gabungan dari organ-organ. Nah, organ-organ ini ada ginjal yang jumlahnya 2. Ginjal kemudian dihubungkan dengan ureter yang masing-masing 1, otomatis jumlahnya ada 2. Kemudian bertemu di vesika urinaria dan ada uretra sebagai tempat urin bisa keluar, dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian proses berkemih, kita juga sudah membahas tentang hal tersebut, di mana proses berkemih adalah proses pengosongan vesika urinaria atau bladder. Komposisi urin, di mana urin ini terdiri dari 96% air dan 4% zat yang terlarut di dalamnya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi urin, yaitu diet dan asupan, respon keinginan awal untuk berkemih, gaya hidup, tingkat aktivitas, tingkat perkembangan, kondisi penyakit, sosiokultural, kebiasaan seseorang, tonus otot, pengobatan, pembedahan, dan pemeriksaan diagnostik. Jadi gangguan yang terjadi pada seseorang dalam sistem perkemihannya itu tidak harus single factor ya, bisa saja dipengaruhi oleh beberapa faktor atau satu faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan faktor lainnya, sehingga orang tersebut berisiko mengalami gangguan perkemihan atau pemenuhan kebutuhan eliminasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis gangguan dari masalah kebutuhan eliminasi urin. Ada retensi urin, inkontinensia urin, ada enuresis, ada urgensi, disuria, poliuria, urinaria supresi. Kemudian pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan USG, X-ray atau radiologi, kemudian pemeriksaan laboratorium.
Tindakan untuk mengatasi masalah eliminasi urin ini harus kita lakukan dulu pengambilan sampel urin jika diperlukan. Kemudian bisa kita bantu dengan urinal atau pot. Kemudian bisa juga kita lakukan kateterisasi. Semuanya ada indikasinya. Nah, itulah yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi kali ini bermanfaat dan bisa men-trigger ADD untuk mencari lebih lanjut, terutama apa sih kaitannya dengan foto-foto yang sudah Ibu tampilkan di awal tadi, dan bagaimana kaitannya dengan peran bidan di pada saat memberikan treatment langsung kepada pasien yang sesungguhnya. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.